Kericuhan kembali terjadi saat petugas Satpol PP Kota Padang, Sumatera Barat melakukan razia pedagang kaki lima. Pasalnya sejumlah pedagang di pinggir pantai Padang, kawasan Simpang Hayam Wuruk ini menolak barang dagangannya ditertibkan oleh petugas. Keributan berawal saat seorang pedagang melakukan aksi protes dengan berusaha memecahkan kaca gerobaknya. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan petugas. Setelah sempat bersih tegang, sebanyak 20 pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan trotoar di kawasan wisata Pantai Padang berhasil ditertibkan. Hari ini sudah kita data, kemarin sudah diberikan peringatan 1 kali 24 jam, dia tidak juga mengindahkan. Akhirnya hari ini kita bersihkan dan lapak sebanyak lebih kurang 20 lapak PKL yang kita tutup. Penertiban digelar sebagai salah satu upaya penataan lokasi wisata Pantai Padang jelang Ramadan dan Idul Fitri. Minimnya penerangan di lokasi ini kerap dijadikan tempat maksiat. Warga berdesakan di halaman gedung Balai Indung Rahayu, Jalan RE Martadinata Purwakarta. Emak-emak ini rela berdesakan demi mendapatkan sembako murah di bazar yang digelar Pemda Purwakarta. Bahkan sejumlah emak-emak harus membawa anaknya. Mereka antre berjam-jam untuk membeli kupon kebutuhan pokok yang dijual di bazar ini. Petugas pun membantu warga yang membawa anak agar bisa masuk untuk membeli sembako. Harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibanding di pasaran. Minyak goreng dijual Rp18.000 per liter, sementara di pasar sekitar Rp22.000 per liter. Warga diperbolehkan membeli minyak 2 liter. Pengen yang murah, beli murah yang murah. Oh gitu. Apa aja Bu? Telur, ada telur 1 liter, minyak 1 liter, daging 1 liter. Ada mah gula tapi nggak ada gula. Pengen harga yang murah. Oh gitu, ini kalau bawa anak juga, jarang anak nggak takut ke ini? Nggak ada yang nunggunya. Oh gitu. Ini sejak kapan antri? Udah berapa jam? Dari jam. Daging ayam, daging sapi, dan telur juga dijual di sini. Untuk daging sapi lokal dijual Rp110.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam Rp18.000 per kilogram. Bazar ini akan digelar di 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Purwakarta jelang Ramadan. Ya pemirsa, sebulan menghirup udara bebas, seorang pria warga Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menganiaya istrinya dengan silet. Pelaku murka setelah mendapat kabar sang istri mendua saat dirinya hidup di balik penjara. Pelaku akhirnya tertangkap setelah 3 hari buron hingga menyeberangi pulau. Ya pemirsa, selain kasus kekerasan dalam rumah tangga selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lain bersama saya Pram Senjata. Ya pemirsa, berusaha menghindari razia di kawasan Pasar Baru, Jakarta. Seorang pemotor tertabrak pengendara lain. Kecelakaan juga dialami pengendara motor lain yang tidak mengendalikan kendaraannya hingga menabrak mobil. Seorang pemotor tertabrak motor lain saat menghindari razia di Jalan Saman Hudi, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Keduanya pun terjatuh tepat di depan lampu lalu lintas yang sedang merah. Namun saat petugas dan warga sedang membantu mengevakuasi 2 motor yang bertabrakan, tiba-tiba pengendara motor lainnya tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga menabrak mobil yang tengah berhenti. Dalam peristiwa ini seorang pengendara motor terluka akibat terjatuh dan sejumlah kendaraan rusak. Meski begitu, razia surat-surat kendaraan bermotor yang sempat terhenti kembali dilanjutkan. Depan itu takut mungkin ada polisi itu. Jadi dia nabrak, kita nggak bisa ngindar kan? Mau kemana? Kita nggak bisa, mau ke kiri nggak bisa. Jadi ngerem mendadak gitu ya Pak? Rem mendadak. Bapak juga kaget gitu atau?
Ya kaget dan nggak bisa mau ke kiri kita nggak bisa. Langsung kita tabrak aja gimana? Razia tertib berlalu lintas digelar untuk menertibkan para pengendara yang tak mentaati aturan lalu lintas dan tidak mengantongi surat izin mengemudi maupun surat kendaraan. Sementara itu pemirsa, seorang oknum perawat di Bengkulu Kota ditangkap karena membuka praktek aborsi. Kegiatan melanggar hukum ini terkuak setelah salah satu pasien yang melapor lantaran kecewa dan rugi aborsinya gagal. Aparat Polres Bengkulu menggerebek satu kamar losmen yang menjadi tempat transaksi praktik aborsi. Di dalam kamar didapati seorang oknum perawat bersama dua wanita yang diduga calon pasien aborsi. Saat digeledah, ditemukan sejumlah obat-obatan, alat suntik, dan uang tunai 21 juta rupiah. Sementara pelaku mengaku sudah 10 kali menerima jasa menggugurkan kandungan. Dirinya mendapatkan obat-obatan aborsi dari seorang bidan di Bengkulu Tengah yang juga sudah ditangkap. Ini duit apa? Duit ini, apa tuh teman mau beli obat? Beli obat apa? Jujur aja, kamu udah tahu. Obat ini, dia ini kan kuat men. Hah? Nah, dia Polisi kemudian menggeledah rumah kontrakan pelaku dan menemukan banyak obat-obatan perawatan wajah dan kulit, hingga perawatan hewan yang diduga menjadi usaha sampingan pelaku selain praktik aborsi ilegal. Praktik aborsi ilegal ini terungkap setelah satu mantan pasien pelaku melapor ke polisi lantaran pelaku gagal menggugurkan kandungannya hingga dirinya merugi. Yang bersangkutan mau melaksanakan aksi di salah satu hotel yang dimana kegiatan tersebut belum dilakukan. Kita sudah melaksanakan penggerebekan di salah satu kamar hotel tersebut yang dimana kegiatan itu merupakan obat keras untuk penggugur kandungan. Jadi dia ini sudah pengakuan dia beraksi sudah hampir 10 kali. Polisi telah menangkap 4 orang pada kasus ini, namun baru menetapkan oknum perawat berinisial KA ini sebagai tersangka. Sementara 3 lainnya masih berstatus saksi. Polisi menjerat oknum perawat ini dengan Undang-Undang Kesehatan dan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Ya, pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas bersimbah darah di ruang tamu di rumahnya di Desa Mandoge, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku diduga membunuh korban yang mendapatinya masuk usai menjebol jendela rumah korban. Warga Desa Mandoge, Asahan, Sumatera Utara gempar dengan tewasnya Orlide Nababan, seorang ibu rumah tangga berusia 54 tahun di rumahnya. Anak korban mengaku ibunya diduga dibunuh orang yang hendak mencuri di rumahnya pada dini hari. Sempat terdengar suara korban minta tolong, namun sang anak tidak berdaya karena kondisi rumah yang gelap gulita. Saat warga berdatangan, korban didapati bersimbah darah di ruang tamu. Selain itu, kondisi jendela rumah juga rusak diduga dijebol pelaku untuk masuk dan kabur. aku masuk katanya dari situ karena kacanya itu dipecahin. Oh, dipecahin? Iya, kacanya dipecahkan. Nggak tahu gitu saat kejadian? Iya, katanya ya cuma dengar suara mama teriak-teriak, tapi karena kan lampu dimatikan, jadi orang tuh nggak bisa lihat. Dia terbangun tapi nggak bisa lihat karena gelap. Di rumah tinggal berapa orang di saat kejadian? Cuma bertiga sama mama, adik 2 sama mak 1. Oh, dari keterangan adik, diapain sih mama? Atau dipukul atau ditikam gitu gimana? Katanya sih bang ditikam. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan menemukan barang bukti sarung senjata tajam diduga milik pelaku. Beberapa benda ya yang bisa kami amankan untuk sebagai barang bukti sementara, yaitu untuk sementara itu ada percikan darah pun ada juga, ada pun sarung dari yang terbuat dari plastik yang berwarna oranye. Sarung pisau apa sarung apa? Nah, diperkirakan itu sarung benda tajam. Jasad korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Polsek Bandar Pasir Mandoge dan Polres Asahan masih menyelidiki kasus pembunuhan ini.
Sementara itu, pemirsa, aparat Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya membekuk 2 pelaku pembunuhan yang mayatnya ditemukan di Kali Ulu. Jasad korban dibungkus terpal dan diikat dengan batu kemudian dibuang ke kali. Rencananya sore ini polisi akan mengungkap motif di balik pembunuhan remaja berusia 19 tahun warga Bekasi, Jawa Barat ini. Dua pemuda yang dikenal warga Karangsetia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai Mul dan Robert digelandang polisi ke lokasi pembunuhan mayat remaja 19 tahun. Keduanya diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan Kiki yang mayatnya ditemukan warga terbungkus terpal dan terikat batu di Kali Ulu pada Selasa 29 Maret. Penangkapan Mul dan Robert berkat kerjasama aparat Reskrim Polres Metro Bekasi dengan Polda Metro Jaya. Saat olah TKP, para pelaku menunjukkan lokasi pembunuhan korban, serta mobil pickup yang digunakan membawa jasad korban ke Kali Ulu. Belum diketahui motif pembunuhan. Sementara itu, warga setempat mengaku kaget dengan keterlibatan terduga Mul dengan kasus pembunuhan di wilayahnya. Menurut salah seorang warga, terduga Mul jarang terlihat sejak bersekolah di sebuah pondok pesantren. Bertahun-tahun belum pernah ngeliat si Mul. Pokoknya bertahun-tahun nggak ngeliat si Mul, mereka dia mukim. Mukim. Iya. Kamu kagak tahu di sini ada kejadian kayak gitu? Kagak, baru ini kaget. Oh. Iya, ini kasus yang mati ditanggung. Itu sehari-harinya dia kerja apa ya semua? Nggak tahu. Di lokasi berbeda, orang tua Kiki mengaku terkejut saat mendapat kabar dari polisi anaknya menjadi korban pembunuhan. Ahmad Sobari juga tidak mengetahui jika anak pertamanya itu memiliki perseteruan dengan orang lain. Tahu Pak, enggaknya apa nggak tahu. Jadi ada kabar semalam doang. Kiki udah nggak ada. Pas dicek itu benar itu anak Bapak? Iya. Namanya siapa? Kiki. Kiki. Umur berapa Pak? 19 tahunan. 19. Kiki kerja di mana Pak? Tadinya di Pekayon. Di apa? Kerja di bahan mebel. Jadi berhenti di Pekayon. Ada yang ngajak kerja. Jasad Kiki 19 tahun ditemukan warga saat sedang memancing di Kali Ulu, Desa Karangsetia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga awalnya menduga jasad korban yang terbungkus terpal dan terikat batu merupakan bangkai hewan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan warga dalam kondisi membusuk. Terbungkus karung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun polisi mendapati bekas luka di leher dan mulut korban. Warga Bukit Pinang, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas di dalam hutan dekat bekas galian C. Saat ditemukan, jasad korban sudah dalam kondisi membusuk dan sulit dikenali, sementara bagian kaki dan kepalanya terbungkus karung. Petugas Inafis dari Polresta Palangkaraya bersama Polda Kalimantan Tengah menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jasad korban. Tidak ditemukan identitas korban di lokasi kejadian, namun polisi hanya mendapati luka pada leher serta mulut korban. Korban pertama kali ditemukan oleh warga pemancing ikan yang kebetulan lewat di sekitar TKP, yang tiba-tiba mencium bau busuk dan melaporkannya ke RT setempat. Langsung datang ke sini, cek ada bau busuk tuh. Lalu kita ke sana. Penasaran, cari atau mayat kena. Kondisinya gimana? Kondisi telentang. Telentang. Ada bagian badannya, ada bagian karung. Ada karung. Benar ada 2 karung, bagian kaki dan bagian kepala. 2 karung dibungkus. Kalau dintas belum ada? Belum ada dintas, hanya kita temukan ada tato di sebelah tangan kirinya. Umur sekitar berapa? Sekitar 40-an. 40. Siap, laki-laki. Terima kasih. Guna kepentingan penyelidikan, polisi mengevakuasi jasad korban ke RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Kasus penemuan jasad pria terbungkus karung ini ditangani Satreskrim Polresta Palangkaraya. Sementara di Jakarta, pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi terbungkus kantong plastik hitam di saluran air kilometer 7 tol Jakarta Tangerang Kembangan. Korban diketahui adalah warga Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Seorang petugas kebersihan menemukan sesosok jasad pria di saluran air kilometer 7 tol Jakarta Tangerang Kembangan, Jakarta Barat. Saat ditemukan, kondisi korban terbungkus plastik hitam.
Saat dievakuasi, petugas menemukan dompet korban yang diketahui warga Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Di tubuh korban, polisi juga menemukan telepon genggam dan sejumlah kertas berisi nomor telepon. Kepolisian Sektor Kembangan dan Polres Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Kita belum bisa mengenali apakah ciri-ciri khususnya gimana, cuma kita lakukan pendalaman lebih lanjut. Saat ini kita akan mengumpulkan identitas dari yang bersangkutan, karena ada KTP, ada SIM, dan juga ada nomor-nomor yang mungkin bisa kita hubungi yang bersangkutan. Kepolisian Kembangan bersama Polres Jakarta Barat masih mendalami kasus terkait adanya dugaan penganiayaan sebelum korban ditemukan tewas. Ya, pemirsa, menyelesaikan sebuah perkara dengan tindak kekerasan hanya akan berbuah penyesalan. Selesaikanlah setiap permasalahan dengan bijak, salah satunya dengan meminta bantuan aparat terkait. Pemirsa, sesaat lagi seorang suami menganiaya istri dengan silet karena perselingkuhan. Tetaplah bersama Realita untuk informasi selengkapnya.